Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman Solusimu. Hari ini kita di Solusimu kedatangan tamu dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Buleleng. Bersama kami Ayahanda Muhammad Ali Susanto, SPD MPD. Kita sapa-sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai Ramadan dan persiapan Ramadan di tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan bersama karena kita berada di Solusimu, Solusi Muhammadiyah untuk kamu. Jadi gini Ayahanda, kalau misalkan kita berbicara mengenai awal Ramadan, tentu ada perbedaan. Biasanya ada perbedaan beberapa tahun terakhir mungkin kita selalu sama gitu. Antara Muhammadiyah juga dengan pemerintah atau ormas yang lain. Nah yang mungkin menjadi pertanyaan di masyarakat, kenapa sih perbedaan itu bisa terjadi untuk penentuan awal Ramadan? Karena mungkin apakah metode yang digunakan berbeda atau bagaimana? Itu mungkin bisa disampaikan gitu, Ayahanda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah penetapan awal bulan Komariah di kalangan para ulama-ulama kita itu sudah terjadi ikhtilaf, artinya perbedaan cara penetapannya. Secara garis besar ada dua metode yang dipakai, metode ru'yat dan metode hisab. Penggunaan dua metode ini tentu membawa konsekuensi adanya perbedaan di dalam menetapkan kapan dimulainya awal bulan Komariah. Nah, itu sesuatu yang sejak lama itu sudah terjadi dan menjadi semacam diskursus yang itu terjadi sejak zaman tabi'in gitu, dan menjadi kembali mengemuka dinamika atau diskursus tentang masalah ini karena belakangan memang kemudian muncul semacam kelompok-kelompok yang berisi kukuh untuk menggunakan metode ru'yat, walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menyiapkan perangkat ya, baik perangkat keras maupun lunak gitu, untuk membuat perhitungan itu semakin akurat gitu. Nah, karena kita beragama ini semangatnya selalu didasarkan pada dalil yang mendasari sebuah amaliyah itu dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sebenarnya dari sisi nas atau dalil yang dipakai, baik yang ru'yat maupun hisab, itu hampir semuanya sama, hanya mengambil tafsir atau semacam prediksi terhadap apa yang memang diwahyukan Allah dan disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW itulah yang menyebabkan akhirnya penggunaan metode ini berbeda, khusus mengenai Ramadan gitu ya, karena memang perbincangan ini menjadi hangat ketika menentukan bulan-bulan ibadah seperti Ramadan, kemudian Syawal, Dzulhijjah. Di luar itu hampir tidak ada perdebatan yang berarti gitu. Yeah. Padahal kalau kita mau konsekuen gitu, ketika kita mau melaksanakan sholat khusuf, satu contoh, sholat gerhana, kenapa diskursus ru'yah itu menjadi hilang? Yeah. Gitu. Semua sepakat seakan-akan bahwa untuk sholat khusuf ini ya ikuti saja hisab gitu. Tetapi kenapa Ramadan menjadi sedikit menghangat perbincangan ini?
Itu sebenarnya karena memang teks hadisnya itu memberikan catatan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Nah, bahasa ru'yah inilah yang oleh sementara kalangan diartikan secara tekstual, melihat gitu. Padahal dalam perkembangannya hadis ini sebenarnya dalam analisa pakar hadis itu ada ilatnya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan inna ummatun ummiyah gitu. Sesungguhnya umatku ini ummi, artinya kurang pandai. Dalam hal apa? La naktubu wa la tahsub. Di dalam hal apa? Tulis menulis dan hitung ya. Hisab itu kan menghitung gitu kan, menghitung. Nah, inilah yang kemudian menjadikan ada dua kelompok ini. Ada yang mengatakan ru'yat itu harus melihat dengan mata telanjang, sedangkan ada yang bersikap bahwa ru'yat itu bisa bil ain juga bisa bil ilmi. Ru'yatul bil ilmi itu artinya kita bisa melihat sesuatu dengan bantuan ilmu pengetahuan. Jadi untuk teman-teman solusimu mungkin ini perlu disampaikan, sebab yang penting bukan pada berbedanya itu, sebenarnya beribadah itu lebih ditekankan pada atas dasar apa kita melaksanakan itu. Tentu ibadah yang diterima dimulai dengan ikhlas, lalu kemudian amal soleh itu selalu diawali dengan iman. Keyakinan inilah yang penting. Yang terlarang di dalam agama kita itu adalah ketika beribadah itu kemudian dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Contoh kecilnya begini, kalau mau puasa jangan ikut Muhammadiyah, karena Muhammadiyah selalu di depan gitu. Jadi ikutlah lembaga-lembaga yang menetapkan puasanya itu belakangan. Tetapi kalau sudah berhari raya, ikut Muhammadiyah gitu, karena Muhammadiyah selalu di depan gitu dan sebagainya. Ini yang saya kira terlarang. Ya benar. Supaya teman-teman solusimu itu juga tidak ikut-ikutan saja seperti itu ya Ayahanda. Jadi ya ikut aja deh yang mana yang puasa gitu. Sebagian besar mungkin di awal akhirnya ikut, atau mungkin ikutan teman di awal akhirnya ikut di awal gitu. Jadi itu teman-teman solusimu. Jadi yang terpenting adalah keyakinan kita, karena setiap keputusan itu pasti ada dasarnya, baik berdasarkan Al-Quran maupun juga ilmu pengetahuan seperti itu ya Ayahanda. Nah, berbicara mengenai persiapan Ramadan Ayahanda, apa saja sih yang sudah disiapkan oleh Muhammadiyah Buleleng beserta AMM-nya mungkin untuk Ramadan ke depan sampai Syawal? Itu mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman solusimu. Alhamdulillah Muhammadiyah dalam hal menyemarakkan dan mensyiarkan serta mempersiapkan diri menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan. Pertama, persiapan tentu lebih bersifat keilmuan gitu. Sehingga kajian-kajian kita sejak Sya'ban bahkan Rajab kemarin mengambil tema-tema bagaimana kita mempersiapkan diri agar Ramadan kita ini, puasa kita ini menjadi puasa yang tidak sia-sia. Selalu saya ingatkan bahwa lisan Rasulullah sendiri yang memprediksi, mengingatkan kepada kita umatnya ini bahwa kalian akan lihat nanti betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya. Ya, kecuali hanya berlapar-lapar dan berhaus-haus saja. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju', gitu, satu contoh begitu. Dan untuk itulah maka Muhammadiyah, dan ini menjadi concern mulai sejak pimpinan pusat sampai dengan pimpinan ranting,
supaya menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk apa? Semacam melakukan proses transformasi. Jadi tolak ukurnya bisa kita jadikan momentum Ramadan ini menjadi tolak ukur kita ini akan terus menjadi baik atau justru sebaliknya. Makanya kita harus bersungguh-sungguh dari Ramadan ke Ramadan, di mana Allah mentakdirkan kita untuk menemuinya. Sehingga salah satu bentuk syukur kita itu adalah secara bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu ditandai dengan bagaimana kita mempersiapkan diri. Baik secara fisik, kemudian mental, termasuk juga mal. Karena Ramadan ini adalah momentum sedekah. Bersedekah, berinfak, bahkan berzakat. Karena Rasulullah digambarkan di bulan Ramadan itu, Rasulullah itu melakukan aktivitas infak sedekahnya itu seperti angin dia. Jadi mengalir. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita tanamkan, termasuk juga kita yakinkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam di Buleleng ini, mudah-mudahan menjadikan Ramadan ini, tahun ini terutama menjadi Ramadan terbaik kita. Amin, Ramadan amin. yang membawa keberkahan, saya kira ya. Nah, jadi mungkin apa sih yang menjadi tolak ukur supaya kita bisa menilai diri kita Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya? Iya, tolak ukurnya itu adalah proses perubahan itu. Ada yang menyebut adalah proses hijrah, ada yang menyebut sebagai proses transformasi dan sebagainya. Yang terpenting semangatnya adalah bagaimana Ramadan tahun lalu itu, tahun ini, Ramadan saat ini itu lebih baik dari tahun kemarin, saat-saat kemarin. Karena inilah yang dianggap oleh Rasulullah sebagai bentuk keberuntungan. Lalu yang kedua, indikasi bahwa kita ini sukses atau berubah ke arah yang lebih baik, bagaimana kita kemudian pasca Ramadan itu tumbuh karakter-karakter muttaqin. Karakter muttaqin itu adalah karakter-karakter yang secara spiritual dia lebih kuat, lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kemudian secara sosial dia lebih peduli, lebih simpatik, gitu, lebih bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, itulah indikasi-indikasi yang saya kira ini secara kuantitatif matematik sangat gampang untuk dihitung. Gitu. Artinya kalaukah kita ini telaten dan sabar, ya kita bisa membuat semacam catatan-catatan harian, bagaimana Ramadan ini kita lalui, kemudian kita bisa bandingkan dengan Ramadan tahun kemarin. Sebagai bentuk evaluasi. Sebagai bentuk evaluasi, ya. Saya kira itu penting buat anak-anak muda terutama ini. Ya, mungkin ketelatenan itu yang awal-awal mungkin telaten membuat catatan gitu. Tapi di akhir-akhir. Ya. Untuk Ayahanda sendiri mungkin ada pesan untuk warga Muhammadiyah Buleleng khususnya dan masyarakat umat Islam Buleleng umumnya terkait dengan Ramadan tahun ini. Ya, saya kira dari Ramadan ke Ramadan pesan terpentingnya adalah bagaimana kita menjadikan momentum Ramadan ini momentum untuk kita mengumpulkan bekal terbaik. Karena tidak ada yang menjamin, memastikan bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Untuk itulah kenapa di kalangan para salafus soleh itu, bahkan mereka itu 6 bulan sesudah Ramadan, mereka itu mengingat-ingat amalan-amalan apa di bulan Ramadan itu untuk secara istiqomah dia jaga. Kemudian Ramadan berikutnya dia persiapkan untuk bagaimana dia bermohon kepada Allah, beribadah sebisa yang ia lakukan agar kemudian dia kembali dipertemukan dengan Ramadan.
Sebab apa? Ramadan ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena jaminan Allah melalui lisan Rasulullah itu adalah ghufira lahu man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekarang kebahagiaan apa yang bisa menandingi kebahagiaan orang beriman yang dosanya itu diampuni, bahkan dosa tahun-tahun yang lalu. Diampuninya dosa bagi kita orang beriman itu artinya jaminan jannah, jaminan surga. Dan itulah sebenarnya kesuksesan yang sebenarnya dari orang beriman itu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang kemudian dihindarkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, itulah sebenarnya kebahagiaan yang sejati, sukses yang sebenarnya. Makanya saya hanya bisa mengajak diri, keluarga, dan kita semua ini, terutama anak-anakku, angkatan muda Muhammadiyah, jangan dianggap hanya perputaran waktu Ramadan ke Ramadan ini. Harus ada target-target yang jelas. Agar apa? Agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya, itulah tadi teman-teman solusimu terkait dengan awal Ramadan, persiapan Ramadan, dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh ayahanda kita kepada teman-teman warga persyarikatan khususnya dan juga masyarakat umat Islam Buleleng pada umumnya. Jadi walaupun nantinya ada perbedaan penetapan awal Ramadan, itu sebenarnya hal yang biasa, tidak perlu dibesar-besarkan dan dijadikan sebuah masalah, tapi bagaimana kita menjalani Ramadan itu agar kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung dan sukses di akhirat maupun di dunia. Mungkin itu saja pembahasan pada kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di kesempatan selanjutnya, tentu dengan bahasan-bahasan dan topik-topik menarik khusus untuk teman-teman sekalian. Karena kita ada di Solusimu, solusi untuk kamu. Solusi Muhammadiyah untuk kamu. Ya mungkin itu saja teman-teman, saya Ikrimah Maulida, mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang. Terima kasih kepada ayahanda yang sudah meluangkan waktunya dan juga kesempatan untuk datang ke studio kami dan bincang-bincang santai dengan teman-teman Solusimu. Mungkin itu saja, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.